Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Storus. Minggu yang lalu saya off, nggak buat konten karena ada sedikit halangan lah ya. Ada yang nabrak gitu. Tapi saya nggak kenapa-napa lah, yang itulah. Jadi sekarang saya mau membahas tentang proses roh manusia setelah meninggal ya. Dan nama channelnya ini Suara Kristus, Bapak Ibu. Dan pendeta yang mengajarkan ini adalah Pendeta Sigit Widodo ya. Sekarang saya mau ya, karena penggemar Bapak ini udah banyak followernya, saya mengajak followernya untuk menginstal, karena semua orang kan memiliki handphone ya kan, sekalipun nggak iPhone ya kan. Password for Android. Di sana nanti ada bahasa Yunani, bahasa Ibrani, Bapak Ibu. Ya, kita mau di sini belajar Bapak Ibu supaya jangan salah tafsir ya. Jangan salah tafsir, apalagi kalau saudara tidak berpengalaman dan untuk memberitakan tentang haris dan neraka ini sangat important Bapak Ibu. Kenapa saya bilang sangat important? Ya, saudara harus berpengalaman supaya jangan salah tafsir ya. Untuk mengajarkan ini tidak gampang Bapak Ibu. Tidak semua dosen bisa mengajarkan ini. Ya. Ya kan? Oke, kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Bapak ini, baru saya akan komentari Bapak Ibu ya. Bisa pertimbangan supaya saudara bisa paham apa yang dimaksud dengan isi Alkitab tentang orang yang mati di dalam Yesus Kristus dan di luar Yesus Kristus ya. Di mana Hades, di mana Firdaus, di mana surga yang pertama. Ya. Surga itu ada yang mengatakan tingkat, ada bertingkat-tingkat ya. Tapi kalau pengalaman saya Bapak Ibu, surga itu bukan bertingkat tapi ada bagian-bagiannya Bapak Ibu ya. Ada bagian-bagiannya. Jadi di sini nanti akan berkesaksian tentang surga dan neraka. Hades ya. Supaya saudara bisa paham ya. Kita dengarkan dulu apa yang disampaikan Bapak ini. Dia sedang mengajar Bapak Ibu. Ya, karena itu saya di sini memberi masukan ya, supaya orang-orang yang pendengarnya pun jangan salah tafsir juga ya kan. Kita dengarkan dulu ya. Pernah mendengar katanya ada orang menikah dengan Lucifer. Mana bisa manusia menikah sama Lucifer? Mana ada perempuan menikah sama Lucifer? Itu kebohongan hanya supaya dia menjadi terkenal. Saudara ingat, Lucifer itu malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Malaikat itu gak punya gender. Malaikat gak punya kelamin. Bagaimana mungkin malaikat bisa bersetubuh dengan manusia? Bagaimana mungkin malaikat bisa menikah dengan wanita? Itu sebuah kebohongan kalau ada yang mengajarkan seperti itu, saudara. Malaikat itu gak punya gender. Jadi, saudara, tidak ada manusia mati jadi setan, itu gak ada. Gak ada manusia mati Jadi katanya malaikat itu si Lucifer itu Bapak Ibu. Si Lucifer itu adalah Lord of Satan ya.
Saya sudah pernah bahas ini. Si Lucifer itu malaikat dan bisa nikah sama manusia, ya. Tapi kata pendeta ini nggak bisa, karena nggak tertulis di Alkitab, Bapak Ibu. Ya, ya. Untuk dunia roh, Bapak Ibu, memang tidak cukup Alkitab, harus terjun ke lapangan. Haleluya. Seorang penginjil, Bapak Ibu, tidak cukup untuk you study, ya kan, you learn to Bible, ya kan, nggak cukup, Bapak Ibu. Saudara nggak cukup untuk belajar di teologi, belajar Alkitab, kalau tidak terjun ke lapangan. Karena di Alkitab gak mengenai dunia roh, itu masih rahasia ilahi, Bapak Ibu. Tidak semua gamblang sehingga orang nggak paham sih, ya, nggak paham ya. Tapi perlu, Bapak Ibu, saudara merendahkan diri supaya belajar ke channel-channel orang lain, orang yang berpengalaman, yang terjun ke lapangan, Bapak Ibu, seperti Bang Mongol, ya kan. Bang Mongol kan terjun ke lapangan, Bapak Ibu, berteman langsung dengan si Lucifer, berteman langsung dengan 9 Lord of Satanic, ya kan, yang ada di Efesus 6 ayat 12, Bapak Ibu, ya. Semoga kalau Bapak ini mendengarkan saya, semoga dia belajar, ya. Jadi golongan setan itu, golongan malaikat yang terbuang itu ada 4 bagian, Bapak Ibu, ya. Ya, baca aja Efesus 6 ayat 12, ya. Jadi saudara nonton dulu channel orang lain, banyak, Bapak Ibu, ada berkesaksian, ya, mereka dilamar si Lucifer, ya kan, seperti ya kesaksian seperti yang dikatakan Bang Mongol, si Lucifer itu seperti manusia, ya memang manusia, dan dia ganteng amat, katanya, Bapak Ibu. Waktu dia bertemu dengan si Lucifer, ganteng amat, Bapak Ibu, katanya, pengalaman dia. Ya, saya bisa paham, bisa maklum apa yang dikatakan Bang Mongol, Bapak Ibu. Apa yang dia katakan itu saya mengerti gitu. Mas Lucifer memang ganteng, udah tertulis di Alkitab. Kalau iblis itu datang kepada saudara, dia akan ganteng, dia seperti malaikat, supaya saudara terperangkap. Kalau dia menunjukkan wajah aslinya, saudara pasti kaget, ya, pasti saudara akan takut, ya. Waktu si Bang Mongol, Bapak Ibu, ya, waktu Bang Mongol, buka aja nanti channelnya Mongol Stress, ya. Minta maaf, abang ini saya ambil contoh, ya. Bang Mongol yang minta maaf, ya, saya ambil contoh supaya pendeta-pendeta paham nih mengenai membahas tentang setan-setan ini, supaya jangan teologi gitu, terjun ke lapangan. Ya, saya nggak bisa nerangkan tentang setan kalau nggak ada Yesus, Bapak Ibu. Kalau nggak ada, saya nggak berani, karena ini sangat-sangat, ya, important, ya. Jadi Bang Mongol, Bapak Ibu, waktu Bang Mongol keluar dari gereja setan, si Lucifer menunjukkan jati dirinya sendiri, Bapak Ibu. Siapa dia, sehingga Bang Mongol takut, scared dia. Tiba-tiba dia menghilang, tiba-tiba bayangan itu tepuk. Karena si Lucifer terbuat dari, kalau saudara baca Ibrani 1 ayat 6, ya, dia terbuat dari petir, Bapak Ibu, dari badai, dari bayangan yang hitam, Bapak Ibu. Jadi makanya kalau saudara keluar dari golongan mereka,
itu akan ada bayangan hitam seperti ada yang lewat Ibu. Yang menakutkan saudara sehingga you scared ya. Kalau saudara melihat channelnya artis Michael Jackson Bapak Ibu ya, dia kan sampai ketakutan Bapak Ibu, sampai bodyguardnya disuruhnya menemani dia, don't go, stay with me ya, have, sampai dia bilang have somebody to want to kill me ya. Bodyguardnya heran. Mulai dari tadi saya ada di sini jaga si Michael ini kan, dia nggak melihat ada seseorang mau membunuh dia, tetapi Michael Jackson mengatakan ada seseorang mau membunuh saya karena itu bayangan hitam. Bayangan hitam Bapak Ibu ya. Ya si Lucifer ini Bapak Ibu berbentuk karena dia malaikat Bapak Ibu, roh, dia bisa berbentuk apa saja. Ya. Di Alkitab memang tidak menuliskan gendernya Bapak Ibu, laki-laki atau perempuan, tetapi saudara harus tahu bahwa dia adalah laki-laki. Oke, kita baca dulu Alkitab. Masuk ke Alkitab. Apakah roh itu bisa nikah? Nah, kalau saudara inilah karena nggak terjun ke lapangan susah ya, makanya saudara jangan heran ya, ada orang yang nikah kan viral Bapak Ibu di YouTube, di TV ya kan, viral nikah dengan boneka lah, nikah dengan kayu lah, nikah dengan everything you want karena have somebody inside ya kan manipulatif Bapak Ibu banyak ya. Makanya saudara, iman saudara jangan sampai kosong karena akan dimanipulatif banyak ya. Sekarang ini kan udah banyak orang menciptakan manusia boneka Bapak Ibu, dan diajak ada itu masuk, bukan di YouTube Bapak Ibu, kiss iya, mereka menunjukkan kiss dengan boneka. Kalau kerja masih enak, ini melakukan sebuah I don't know what to say. Banyak Bapak Ibu di YouTube kesaksian dia keluar dari sekte setan karena takut diajak nikah permaisuri ya. Coba nanti Pak Pendeta Sigit Widodo coba buka kisahnya artis luar negeri yang namanya Rihanna. Dia itu permaisuri si Lucifer. Saya mengikuti dia Bapak Ibu, saya lihat dia nggak hamil, tapi pas konser Atuhat 2023 dia hamil Bapak Ibu. Karena saya baca bahwa dia sedang mengandung maybe anaknya Lucifer, I don't know. Ya, saya lihat Instagramnya dia nggak hamil, biasa aja perutnya gitu Bapak Ibu. Kita baca dulu Alkitab, apakah pernah nggak terjadi sesuatu manusia bisa nikah dengan malaikat ya. Tapi karena ditulis ini raksasa, mungkin orang bingung ya. Mungkin dianggap itu manusia purba ya. Tetapi kalau dia memang manusia Bapak Ibu ya, kalau memang dia manusia, kenapa enggak Tuhan musnahkan semua ya? Kenapa ada di ayat lain gitu. Tapi karena
Alkitab tidak terus terang siapa raksasa itu Bapak Ibu, sehingga manusia-manusia yang tidak berpengalaman, tidak dikasih Tuhan hikmat, ya I don't know who the raksasa, ya kan. Kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, ya, kenapa nggak Tuhan musnahkan ikut raksasanya? Kenapa hanya only manusia yang dibunuh Bapak Ibu? Hanya Nuh yang selamat kan? Kita baca ayatnya ya, supaya saudara bisa apa. Kejadian 6 ayat 1 ayat 2, belum melompat ayat 4 sampai 5 ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga waktu sudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, dan Tuhan musnahkan Bapak Ibu ya. Anak-anak Allah ini siapa Bapak Ibu? Ya, ada yang orang yang membahas ini di YouTube, anak-anak Allah itu keturunan Yet, anak-anak manusia itu keturunan Habil, Kain, karena Kain. Jadi ada yang menggambarkan Kain itu ayat kejahatan ya, sehingga dimusnahkan ya. Kalau dimusnahkan, kenapa ada lagi raksasa di ayat selanjutnya Bapak Ibu? Hah? Saudara harus mikir berhikmat. Siapa raksasa itu? Karena di Alkitab sudah terus terang bahwa para malaikat tidak dimusnahkan sebelum akhir zaman, sebelum pengadilan. Makanya mereka tetap ada. Makanya di sini tidak dituliskan bahwa raksasa dibunuh. Hanya dibunuh adalah manusia. Ya. Anak-anak Allah siapa Bapak Ibu? Malaikat Bapak Ibu. Kalau saudara baca Ayub 1 ayat 6 ya, Ayub 1 ayat 6 ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga lah iblis. Ya. Kita baca baru Bilangan 13 ayat 33 ya. Bilangan 13 ayat 33. Juga kami melihat di sana orang-orang raksasa. Bayangkan Bapak Ibu, Kejadian, Bilangan, ini kan kita Kejadian aja Bapak Ibu udah bertahun-tahun ya, nggak tahu atau berapa apa atau puluhan tahun, nggak tahu lah ya. Kitab Kejadian raksasa dituliskan, di kitab Bilangan ditulis lagi raksasa ada Bapak Ibu. Dia raksasa ya kan. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Kita baca Bapak Ibu 2 Samuel 21 ayat 16 ya. Yesbi Benot yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru menyangka dapat menewaskan Daud. Bayangkan Bapak Ibu, 2 Samuel 21, udah lari banget ya, mulai dari Kejadian sampai berapa apa nih dilewatinya, kok ada raksasa lagi Bapak Ibu ya. Kita baca lagi Bapak Ibu 1 Tawarik 20 ayat 4. Sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Geser. Pada waktu itu Sibakai orang Musa memukul Kalasipai, seorang dari keturunan raksasa. Wah, lalak Bapak Ibu, keturunan raksasa disebutkan Bapak Ibu ya. Jadi saudara harus ngerti siapa raksasa ini ya. Jadi di Alkitab udah menuliskan bahwa sosok raksasa telah anak-anak Allah telah mengambil
an- anak manusia sehingga melahirkan anak-anak raksasa, ya kan? Jadi intinya bahwa malaikat itu bisa Bapak Ibu, ya. Kalau orang yang ya mana saya bilang ya, memang nggak logik sebenarnya, tapi di luar kenyataannya Bapak Ibu ya, terjun ke lapangan ya itulah yang dialami karena imajinasi ini. Dan saran saya jangan sampai saudara nikah sama malaikat ya. Ya cukup sesama manusia. Ya, terserah mau yang kaya, yang miskin, yang putih, hitam, itu hak saudara ya kan. Koknya manusia, jangan menyimpang. Ya. Kita dengarkan lagi lah Bapak Ibu ya, apa yang disampaikannya. Kita dengarkan lagi apa yang disampaikan Bapak ini ya. Adalah tempat seseorang yang mengalami kematian atau tempat orang-orang yang telah mengalami kematian. Nah, saya mau mengatakan, Hades biasa disebut dengan alam maut. Nah, Hades terbagi dua, saudara. Sekali, perhatikan baik-baik. Ini di bagian bumi yang paling bawah. Hades terbagi dua, ya, atau dunia orang mati. Hades terbagi dua. Yang pertama ini adalah Firdaus. Nanti setelah ini saya akan memberikan materi pelajaran tentang tempat-tempat orang setelah meninggal. Dan kemudian setelah Hades ini adalah tempat sengsara, ya. Tempat sengsara. Nah, pada waktu ayat ini diceritakan, digambarkan bahwa Lazarus adalah orang percaya. Ketika dia mati, tidak gentayangan ke sana kemari, tetapi langsung malaikat bawa dia ke Firdaus. Dan kemudian orang kaya yang tidak percaya Tuhan itu mati, kemudian dibawa ke tempat sengsara. Anda lihat, ada dua tempat di sini. Firdaus bagi orang percaya dan tempat sengsara bagi orang yang tidak percaya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tapi perhatikan bahwa Jadi katanya tadi adalah tempat seseorang yang mengalami kematian atau tempat orang-orang yang telah mengalami kematian. Nah, saya mau mengatakan, Hades biasa disebut dengan alam maut. Nah, Hades terbagi dua, saudara. Sekali, perhatikan baik-baik. Ini di bagian. Jadi kata Pendeta Widodo ini bahwa di sini terbagi dua Bapak Ibu. Ya, yang satu mati di dalam Tuhan dan satu di luar Tuhan ya. Mungkin sama-sama kata apa yang mereka GBI nggak tahu lah ya. Tapi GBI nggak ada ngajarkan gitu ya. Kayaknya ini saya kayaknya golongan Rastus ya. Jadi Bapak Ibu ya, penggemarnya tolong, saya minta tolong supaya kita sama-sama belajar ya, supaya saudara jangan satu pihak saja yang di apa ya. Jangan karena dia pendeta terkenal ya, jadi saya disorot-sorotkan ya kan. Ya, saya di sini untuk beri masukan supaya penggemarnya, followernya bisa belajar Bapak Ibu, supaya paham ya mengenai Hades, mengenai Firdaus ya. Soal Alkitab kita ya, Alkitab kita sama, nggak beda kok, hanya penafsiran yang beda. Makanya jangan sampai saudara mendengarkan salah tafsir ya, nanti jadi ribet. Bumi yang paling bawah. Oke, kita masuk Alkitab lah ya.
Kita baca dulu Bapak Ibu. Kita baca dulu Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 2 ya 27 ya. Kisah Para Rasul 2 ya 27. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi Bapak Ibu, dunia orang mati kalau saudara coba kita buka Masword for Android ya. Masword for Android supaya kita belajar sama-sama. Salah tekan aku tadi. Saya akan bacakan ya. KJV ya. Because thou will not leave my soul in hell, neither will thou suffer thine holy one to see corruption. Jadi di sini namanya hell Bapak Ibu ya. So you click the hell. Di sana tulisannya Hades Bapak Ibu. Ya. Hades. Tempat penantian Bapak Ibu. Di situ tempat penantian orang yang di luar Yesus Bapak Ibu. Dan tidak memberikan orang kudusmu melihat kebinasaan ya. Kalau tinggal di Hades Bapak Ibu, di hell, nggak mungkin. Ini Kisah Para Rasul nggak mungkin. Oh, Paulus ngomong gitu loh, ya kan? Ya. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Paulus ngomong seperti ini. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Wow. Jadi nggak mungkin hell terbagi dua dan di inside hell have Firdaus, cannot ya. Alkitab tidak pernah menuliskan itu ya. You don't do like that ya. Don't talk rubbish ya, don't talk rubbish. Jadi Alkitab tidak mengatakan bahwa Hades ya, bahwa dunia orang mati itu terbagi dua dan di dalamnya itu ada Firdaus, ada orang yang mati di luar Yesus ya, mati di luar Tuhan, nggak ada ya. Saudara harus bisa bedakan ya.
Jadi waktu saya Bapak Ibu sudah berpengalaman Bapak Ibu ya di alam mimpi ya, bukan di alam nyata ya. Tapi terserah saudara, kalau saudara percaya mimpi saya itu up to you ya kan. Saya hanya mengatakan kesaksian saya. Dan waktu saya berpengalaman pertama sekali Bapak Ibu bersama Tuhan Allah, Tuhan tunjukkan saya 2 jalan Bapak Ibu. Yang pertama itu the Hades Bapak Ibu, sebelah kiri. Hades ini Bapak Ibu, Hades dengan saya itu ada jaraknya Bapak Ibu, tapi saya bisa merasakan hawa. Ya, di sana ada gertakan gigi Bapak Ibu. Gertakan gigi artinya teriakan Bapak Ibu. Ya. Di sana saya lihat belum ada penyiksaan. Jadi kalau ada orang yang bermimpi dia ke Hades disiksa di sana, no, ya, itu salah. Saya berani mempertanggungjawabkan apa yang saya lihat. Jadi di Hades itu di Hades itu belum ada penyiksaan sama sekali. Tapi di sana adalah teriakan Bapak Ibu karena hawanya tidak enak. This no good. Makanya ada perumpamaan tentang orang kaya dan orang miskin Bapak Ibu ya. Ya. Jadi penglihatan saya lagi Bapak Ibu ya di alam mimpi. Setelah saya ke sebelah kiri ya, saya merasakan Hades Bapak Ibu. Ya, nggak enak, hawanya nggak enak Bapak Ibu, nggak ada sukacita di sana Bapak Ibu. Habis itu Tuhan bawa saya lagi Bapak Ibu jalan-jalan Bapak Ibu sebelah kanan Bapak Ibu. Saya melihat Firdaus, saya melihat orang ya, di Hades pun saya melihat orang Bapak Ibu, tapi saya tidak mengenal mereka ya. Jadi kalau ada orang yang bermimpi Bapak Ibu, dia melihat seseorang di sana, melihat itu ada namanya, itu nonsen, itu rubis ya. Karena Tuhan bagi saya Tuhan itu selalu menunjukkan kepada saya itu rahasia ilahi Bapak Ibu. Dia tunjukkan tapi enggak enggak gitu, enggak terus terang, tapi samar-samar sehingga kita enggak tahu siapa di mereka, tapi ada ya. Dan waktu saya Bapak Ibu dibawa ke Firdaus ya, ada jaraknya, bukan dekat Bapak Ibu, ada jarak, selalu ada jarak Bapak Ibu. Saat saya masuk ke Firdaus Bapak Ibu, bukan masuk, di luar nih ya ya. Jadi saya merasakan hawanya enak banget Bapak Ibu, enak banget. Saya melihat banyak orang tapi tidak mengenal mereka. Orang yang mati di dalam Tuhan tempatnya di Firdaus. Baik dia tidak nabi tapi namanya baik, masuk situ ya. Dan orang yang rapture beda Bapak Ibu ya. Orang yang rapture itu beda tempatnya, nggak sama ya. Jadi surga itu ada bagian-bagiannya Bapak Ibu ya. Waktu saya berpengalaman ya di alam mimpi ya, yang pertama itu adalah Firdaus, baru ada tempat orang yang rapture ya, dan ada tempat pemakaian jubah. Dan surga yang pertama hanya ada malaikat dan Yesus Kristus Bapak Ibu, anak manusia ya, belum ada. Jadi belum ada di sana, para murid belum ada di sana, para nabi-nabi terutama Abraham belum ada Bapak Ibu di surga yang pertama ya. Ya, seperti nantilah ya, nanti ada dikatakan Bapak ini bahwa orang-orang mati
langsung ke surga ya. Jadi belum ada Ibu, belum ada waktunya ya, masih penantian. Ku menanti, ku menunggu, ku menunggu, ku menunggu, ya kan, masih kita masih menunggu Bapak Ibu ya. Ayat mana ya pernah saya baca, eh Paulus nih bercerita, kapan nih saya mengenakan jubah itu loh maksudnya ya. Ayat mana ya, nantilah saya akan apakan nanti. Dia rindu untuk memakai jubah Bapak Ibu, karena ya masih memang di Firdaus nggak seperti Hades Bapak Ibu, tapi belum yang pertama itu ya kan, karena kalau udah pertama itu Bapak Ibu udah mantap. Ya akan jelaslah firman Tuhan bahwa hanya di surga itu hanya only Jesus Christ, only Tuhan Allah, only anak manusia ya. Oke, kita baca dulu Bapak Ibu. Tapi kita dengarkan dulu apa yang dikatakan Bapak ini ya. Satu lagi apa kita bahas. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku ke Firdaus. Jadi pada waktu Yesus mati, dia membawa salah satu penjahat yang percaya kepada Yesus ke Firdaus. Untuk apa dia ke Firdaus? Untuk memberitakan bahwa dia sudah menang atas dosa. Dia sudah menang atas kematian. Dan kemudian dia juga memberitahukan kepada orang-orang yang di tempat sengsara bahwa Yesus sudah mengalami kemenangan atas dosa. Dia sudah mati bagi dosa. Nah kemudian Firdaus dan seluruh orang-orang yang ada di dalamnya, Yesus bawa ke atas ke surga. Sehingga hari ini orang yang percaya Yesus mati tidak lagi ke Firdaus tapi langsung ke surga. Namun sebelum Yesus mati di kayu salib dari perjanjian lama, seluruh orang-orang yang percaya Yesus mati disimpan dulu di Firdaus, belum di surga. Nah perhatikan saudara, apa yang terjadi pada Jadi setelah Yesus bangkit, jadi kalau ada orang meninggal hari ini langsung ke surga Bapak Ibu. Kata Bapak ini ya, bukan kata saya. Kata Alkitab apa Bapak Ibu? Kita dengarkan Alkitab ya. Alkitab yang penting. pada waktu seseorang Kita baca dulu 1 Korintus 15 ayat 51 ya. Tolong dibuka ya Alkitabnya ya, supaya saudara belajar gitu ya. Supaya bisa membedakan di mana argumen siapa yang ini ya. Ya, karena followernya banyak Ibu. Ya, Bapak ini banyak followernya. Yang nonton pun banyak. Jadi kan ajaran sehat masih enak Bapak Ibu. Ajaran nggak sehat kan ini kan orang bingung ya. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ini membatalkan argumennya Pak Widodo ya kan. Ya kan? Membatalkan ya. Ya semakin bingung lah dia nanti ayat ini ya kan. Jadi sebelum rapture Bapak Ibu, bahwa orang yang mati itu akan dibangkitkan dulu. Jadi orang-orang yang ada di Firdaus itu yang dulu dibangkitkan, bukan yang ada di kuburan itu. Perspektif orang kan di kuburan itu yang dibangkitkan. No, if you die today, your spirit
go to Firdaus. Ya. Hari itu juga, detik itu juga Bapak Ibu, ya. Jika hari detik ini saya mati Bapak Ibu, detik ini juga roh saya ke Firdaus, ya. Not ke surga, Firdaus, ya. Not inside the kuburan, ya. Kenapa saya berani mengatakan itu, Ibu? Alkitab mengatakannya. Coba bayangkan Bapak Ibu, kenapa, coba bayangkan perumpamaan orang kaya dengan Lazarus Bapak Ibu. Kenapa Lazarus dengan Abraham bisa bertemu? Kenapa nggak Musa, Elia di situ, ya kan? Kenapa Bapak Ibu bisa bertemu Bapak Ibu? Alkitab nggak jelas tentang kematian Musa. Apa dia mati? Apakah dia rapture? I don't know. Alkitab tidak jelas mengatakannya Bapak Ibu. Kalau Musa mati pasti ada mayatnya dong, pasti ada, maksudnya pasti ada kuburannya Bapak Ibu, ya. Karena kan Tuhan itu detail-detail banget Bapak Ibu. Seperti Abraham kan detail kali, di mana ininya mayatnya dikuburkan, ya kan. Derajat Daud di mana dikuburkan, ya kan. Ya, kalau saudara baca kitab Wahyu, malaikat Mikael, Gabriel dengan malaikat yang lain berantem nih, di mana bangkainya si Musa. Ya nggak ada yang tahu. Makanya waktu Yesus berdua di Gunung Sinai kan yang muncul Elia dengan Musa. Kenapa mereka bisa jumpa? Kalau orang mati nggak bisa bertemu Bapak Ibu, orang yang hidup Bapak Ibu. Karena waktu saya bermimpi Bapak Ibu, orang yang mati sama orang yang rapture itu beda tempatnya, ada bagian-bagiannya surga itu, ya. Ya. Saudara bisa bayangkan kenapa Abraham dengan, ya, Abraham kan yang terkenal Bapak Ibu, ya. Bapak segala bapak, ya kan. Dari berapa ratus tahun Bapak Ibu ke Lazarus itu perjanjian baru Bapak Ibu. Kok bisa satu tempat, ya, kok bisa satu tempat gitu loh, ya kan. Ya. Karena mereka ini ialah mati Bapak Ibu, mati di dalam Tuhan. Karena mereka ini mati di dalam Tuhan Bapak Ibu, sehingga mereka sama tempatnya. Kenapa enggak Elia ditengoknya Bapak Ibu? Ya. Ya. Saudara harus berpikir di situ Bapak Ibu. Ya. Kita baca lagi Bapak Ibu, ya, supaya jangan bingung. 1 Tesalonika 4 ayat 14 ayat 18, ya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sekala alam berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan yang kasar. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini, ya. Jadi berbahagialah orang yang mati di dalam Yesus Kristus. Kalau saudara baca kitab Wahyu nanti Bapak Ibu, ya, penutup itu Bapak Ibu, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Ya. Ini saya udah pernah bahas Bapak Ibu. Ya, ayatnya di mana yang lupa juga. Tapi Wahyu itu ada ditulis, ya.
Kita baca lagi Ibrani 7 ayat 26 ya. Ibrani 7 ayat 26. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, ya, tanpa salah, tanpa noda, dan yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Jadi surga itu di sini ada tingkat-tingkat surga, Bapak Ibu ya. Tapi kalau waktu saya penglihatan saya nggak bertingkat, Bapak Ibu. Ada bagian-bagiannya ya. 2 Korintus 12 ayat 2 melompat ayat 4 ya. 2 Korintus 12 ayat 2 melompat ayat 4 ya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Jadi ada yang tingkat ketiga dari surga, Bapak Ibu. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. 2 Korintus ini, Pak Widodo ya kan, ini kan sudah lewat Yesus bangkitnya ya kan, katanya kan kalau ada orang mati dia nggak perlu lagi ke Firdaus tapi langsung ke surga. Tapi di sini Korintus dituliskan, ini yang menuliskan ini adalah Paulus. Paulus mengatakan bahwa diangkat ke Firdaus, tiba-tiba dia diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Kan makanya tadi saya bilang kan tadi Bapak Ibu kan, yang saya dalam mimpi itu kan ada Firdaus, ada orang yang rapture, pemakaian jubah, dan surga yang pertama. Surga yang pertama ini hanya Yesus, hanya anak manusia, hanya Tuhan Allah dan para malaikat yang ada di surga yang pertama ya. Jadi belum ada di sana Bapak Ibu, belum ada di sana para nabi ya, belum ada 12 rasul ya. Dan waktu saya di surga yang pertama Bapak Ibu, Tuhan menunjukkan saya 12 suku Bapak Ibu, 12 suku di kiri, 12 suku di kiri, 12 murid di kanan Bapak Ibu ya. Saya melihat itu Bapak Ibu, tapi orang-orangnya nggak ada, taktanya Bapak Ibu, dan anak manusia itu di tengah. Tuhan kasih petunjuk Bapak Ibu ya. Ini saya udah agak saya terangkan Bapak Ibu di YouTube saya. Jadi saya buatlah ini ya, saya buatlah surga itu, surga yang pertama itu seperti ya, ini apa namanya, gedung putih di Amerika, agak bisa seperti itu bentuknya ya. Tapi ini kan surga itu kan terbuat dari emas, permata, yakis ya, karena dia bercahaya kan. Ada gerbangnya, pintunya, ada penjaganya. Wow, cantik luar biasanya. Saya nggak berbohong Bapak Ibu ya. Ini kenyataan Bapak Ibu yang saya alami Bapak Ibu ya. Dan inilah pintu ya. Ini pintu masuk nih. Ini altar ya kan. Ini altar ini. Jadi di altar ini Bapak Ibu ada 12 suku, ada 12 murid Yesus Bapak Ibu. Ya. Anak manusia di tengah-tengah. Di bawah altar ini yang jadi ada kursi ya, ada kursi di depan Bapak Ibu. Yang di depan ini orang-orang yang baik ya, maksudnya orang yang tertulis namanya di Alkitab ya, para nabi ya, para rasul ya kan? Ada di sini ya.
orang-orang yang tertulis di Alkitab yang baik ada di sini, ya. Habis itu kita di perjanjian baru ini, masa orang yang ikut Tuhan, orang yang mati dalam Tuhan baru di sini, di belakangan, Bapak Ibu. Jadi saudara berlomba-lomba, Bapak Ibu, tapi saudara nggak bisa melewati mereka ini karena mereka sudah tertulis, ya. Ya, berlomba-lomba lah. Kita baca lagi deh, Bu. Kita baca Wahyu 20 ayat 11, ya. Wahyu 20 ayat 11 sampai 14. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dan dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang mati besar kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka sebuah kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Bayangkan, Ibu. Jadi orang yang mati di luar Tuhan, Ibu, tinggalnya di alam maut atau di kerajaan maut, ya. Makanya firman Tuhan mengatakan lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, ya. Jadi di hadis itu belum ada penyiksaan, baru nanti dilemparkan ke lautan api. Udah di sana siksaan siang dan malam, ya kan. Memang nggak ada siang dan malam, tapi ibaratkan seperti itu, siksaan 24 jam, ya kan. Karena yang kita tahu ya di sana itu nggak ada jam, tapi kita bilang lah karena kita masih di bumi, ya kita bilang 24 jam, ya. Karena ditulis di sini mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan melemparkannya atas supaya ini ya ini ya, kita baca orang yang apa ya, Wahyu 20 ayat 5, ya. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, dan mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ya.
kita baca Wahyu 21 ya. Wahyu 21. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah yang berhias sebagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tatap itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dan air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi pergabungan atau rata tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi Bapak Ibu, di surga itu Bapak Ibu, ya, surga yang pertama itu Bapak Ibu, gak ada lagi ratapan tangis, gak ada lagi ya aman Bapak Ibu, sukacita, gak ingat hal dunia lagi ya. Jadi waktu saya berpengalaman Bapak Ibu, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya berlagi padaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan aku beri minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ya. Jadi Bapak Ibu, bahwa surga yang pertama itu sangat-sangat mantap namanya Ibu ya. Gak ada lagi diingat di sana soal ya tentang dunia Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang bermimpi tentang surga, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan kok cepat kali aku mati, anakku lagi itu lagi ini, enggak ada ya. Kalau ngomong sama Tuhan itu Bapak Ibu, ada tatanya Bapak Ibu ya. Ngomong itu sekali tapi tepat gitu, nggak berulang-ulang gitu ya. Jadi kalau ada kesaksian saudara harus teliti dulu ya kan. Jadi intinya yang pertama tadi kita bahas itu bahwa si Lucifer itu ya, atau malaikat itu mereka memang tidak dituliskan di Alkitab bahwa mereka memiliki gender ya, girl or boy ya, you don't know ya kan. But if you go terjun ke lapangan ya, you must know who then ya kan. Saudara terjun ke lapangan, saudara harus tahu ya, saudara harus tahu ya. Seperti kesaksian Bang Mongol, dia bisa puas, bisa main, maaf kata-katanya kemarin misalnya main dengan ya you know the, saya bilang hantu ya, ya bisa dia ya, dia merasa puas, dia sama ini semua dia bisa main ya kan. Jadi saudara jangan kaget kalau ada nikah dengan boneka ya kan, dengan everything she like ya kan. Gak usah saudara heran, karena inside have somebody. Jadi saudara banyak-banyak berdoa lah supaya saudara jangan suka yang aneh-aneh. Cukup hanya manusia saja yang saudara sukai ya. Dan yang kedua tadi
Ya, yang pertama tadi udah jelas ya bahwa malaikat ya Alkitab bisa melahirkan anak-anak raksasa ya. Dan yang kedua tadi katanya bahwa hadis itu terbagi dua ya. Hadis itu terbagi dua, yang ada Firdaus ya, di dalam hadis itu ada dua, ada Firdaus, ada orang yang mati dalam luar Tuhan ya. Jadi Alkitab tidak ada menuliskan itu ya. Itu ada tembok Bapak Ibu ya. Tuhan kan sudah kasih perumpamaan orang kaya, orang miskin lah, ada tembok ya kan. Tuhan kasih tembok lu, bukan tetangga lu dekat gini. Ada tembok penghalang Bapak Ibu. So saudara jangan pikir itu satu tempat gitu loh ya kan. Ada tembok ya, you can know ya. Ya. Jadi saudara bilang lagi, kenapa bisa ini speak? Ini kan tadi perumpamaan Bapak Ibu ya. Supaya saudara tahu. Apakah orang mati bergentayangan? Enggak bergentayangan Bapak Ibu ya. Yang bergentayangan itu adalah roh jahat Bapak Ibu. Para malaikat yang jatuh itu ya. Efesus 6 ayat 12 itu yang bergentayangan Bapak Ibu. Yang menjelma jadi opung ke saudara, nenek saudara, segala macam lah. Ya. Itu yang bermunculan. Bukan orang mati, bukan manusia. Terlalu sadis sekali ya kalau manusia mati langsung dibilang jadi hantu dia. Ya. Terus hantunya datang loh, ya kan sedih sekali kan. Jangan saudara sering nonton film horor ya kan. Film Indonesia nggak bagus, saya bilang nggak bagus horornya, karena bisa menakutkan anak-anak Bapak Ibu ya. Buatlah film horor itu supaya orang jangan takut. Ya, semoga produser film mendengarkan saya ya kan. Buat film horor itu jangan sampai, terutama ini laki-laki loh. Kok ada laki-laki takut setan gitu ya kan. Gimana dengan istrinya, anaknya kan. Gimana kalau dia tinggal di hutan Bapak Ibu kan. Dan how ya kan. Nggak ada contoh yang mau diambil dari sana ya kan. Siang-siang bolong datang laki-laki yang teriak kan. Jadi buatlah film Bapak Ibu, film bahwa setan itu jangan ditakuti ya. Lawan Bapak Ibu ya kan? Speak, karena roh jahat ini bisa ngomong, bisa dengar saudara. Mereka ini malaikat dulu ya, ngomong, usir dia ya. Gitu loh ya. Jadi hadis, di dalam hadis itu tidak terbagi dua ya, itu ada dibagi tembok ya. Dan orang yang sebelum Yesus bangkit dari kematian ya, kan ada mengatakan bahwa Yesus itu setelah dia bangkit, dia langsung terjun ke dunia orang mati. Karena kan Bapak Ibu, kenapa Yesus pergi ke dunia orang mati Bapak Ibu? Kan saudara harus bedakan. Kan semua mati Bapak Ibu ya. Di akhir zaman pun kedatangannya pun kan seperti terjadi di
Jadi orang yang besar kecil kan mati Bapak Ibu di bawah arus. Beda dengan Sodom Gomora. Kalau saudara baca kitab Wahyu, beda bunyinya dengan Sodom Gomora. Ya. Ini dengan Nuh. Kalau saudara baca lagi ke belakangnya Bapak Ibu, waktu Yesus ke dunia orang mati, ada di bawahnya itu. Ya. Jadi Yesus mau ke dunia orang mati ya Bu, untuk menyatakan bahwa dia sudah menang dari maut. Ya. Maut sudah dikalahkan. Jadi apakah mereka di Firdaus? Apakah sudah di surga? Kalau saya katakan mereka tetap di Firdaus, bukan di surga, karena di surga belum ada orang, hanya Yesus yang ada. Ya, kalau mereka sudah di surga, nggak mungkin Paulus bicara seperti tadi. Apa tadi? Dia ke Firdaus. Nggak mungkin apa Paulus bisa ngomong ke Firdaus, Bapak Ibu. Ya kan? Berarti ada orang di sana, bukan kosong. Ada orang di sana, orang yang menantikan Bapak Ibu ya. Tolong harus dimengerti ini. Entah hikmat, ini kan susah untuk dipahami Ibu ya. Susah banget ini untuk dimengerti Bapak Ibu, tentang surga dan neraka ini. Ya. Jadi harus berpengalaman Bapak Ibu, supaya saudara bisa rasakan ya surga itu seperti apa, ya kan, neraka hadis itu seperti apa ya. Jadi sampai di sini, Tuhan Yesus berkati.